pagi ini. Get up, everybody. Selamat pagi, Jack People. Nggak terasa udah hari Jumat aja nih. Gimana persiapan kamu menyambut akhir pekan ini? Nah, semoga pagi kalian cerah, badannya segar, dan tetap semangatnya full terus ya, Jack People. Sama kayak semangat kita nih buat ngabarin 3 berita penting pagi ini bersama saya Naila. Dan saya Ibe. Kita akan kasih update terkini dari Jakarta, mulai dari lapangan futsal apung di Muara Angke yang jadi sorotan, dan juga usulan untuk membuka taman 24 jam. Dan kabar baik buat kamu nih, ada yang untuk urus pajak. Nah, langsung aja kita mulai dari warga Muara Angke yang lagi senang nih Jack People, karena ada fasilitas olahraga baru yang nggak biasa nih. Untuk pertama kalinya, Jakarta punya lapangan futsal apung yang dibangun di Muara Angke, Jakarta Utara. Warga menyambut antusias, karena selain unik, fasilitas ini juga ngasih ruang olahraga yang aman dan nyaman nih, terutama di wilayah pesisir yang selama ini terbatas aksesnya. Jadi, lapangan ini dibangun dari kolaborasi pemerintah dan juga komunitas setempat. Lengkap dengan lampu sorot dan juga pagar, sehingga bisa dipakai sampai malam hari nih. Yuk kita langsung simak liputannya. Warga Muara Angke menyambut dengan antusias kehadiran lapangan futsal apung pertama di Jakarta yang baru saja diresmikan. Fasilitas olahraga ini dibangun di atas permukaan air sebagai bagian dari upaya revitalisasi kawasan pesisir dan penyediaan ruang publik yang inklusif. Lapangan ini disebut menjadi bentuk inovasi dari kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan berbagai pemangku kepentingan. Dilengkapi lampu sorot dan pagar pengaman, warga bisa memanfaatkannya untuk berolahraga di sore dan malam hari. Tidak sedikit yang menyebut fasilitas ini membuat kawasan terlihat lebih hidup dan aman. Selain menjadi sarana olahraga, lapangan apung ini juga diharapkan bisa mempererat interaksi sosial warga pesisir. Pemerintah menilai kehadiran ruang publik seperti ini penting untuk membangun kesejahteraan berbasis komunitas di tengah keterbatasan ruang daratan. Wah, beneran unik sekali nih, lapangan bola apung. Nah, setuju banget nih, Be. Nah, ini tuh bukan cuma buat main bola, tapi juga jadi ruang berkumpul dan interaksi para warga juga di sana. Wah, banyak banget ya manfaatnya. Kita lanjut ke berita kedua. Ada usulan dari warga yang pingin taman-taman di Jakarta dibuka 24 jam. Wah, menarik banget nih, karena sejujurnya banyak warga yang baru bisa nikmatin ruang terbuka malam hari setelah mereka beraktivitas seharian. Gubernur Pramono Anung bilang, usulan ini dikaji secara serius oleh Pemprov, tapi keamanan dan juga pengawasan menjadi fokus utamanya. Nah, jika disiapkan dengan baik, kebijakan ini bisa bikin Jakarta semakin hidup dan ruang publiknya makin terjangkau buat semua. Yuk, langsung aja kita simak liputannya. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung tengah mengkaji usulan agar taman-taman kota di Jakarta dapat dibuka selama 24 jam. Usulan ini datang dari masyarakat yang ingin memanfaatkan ruang terbuka hijau yang lebih fleksibel, terutama bagi mereka yang beraktivitas di malam hari. Pramono menegaskan bahwa meski usulan ini menarik, aspek keamanan dan pengawasan tetap menjadi pertimbangan utama. Ia mengaku akan melibatkan pihak-pihak terkait untuk menyusun skema operasional dan sistem penerangan yang memadai jika kebijakan ini diterapkan. Jika terrealisasi, kebijakan ini bisa membuka akses yang lebih luas terhadap ruang publik dan meningkatkan kualitas hidup warga kota. Apalagi, Jakarta tengah mendorong konsep kota yang lebih ramah bagi semua aktivitas warga di berbagai waktu. Gimana ini, Nay, menurut kamu? Kamu setuju nggak kalau taman-taman di Jakarta dibuka 24 jam? Kalau aku sih setuju ya, Be. Soalnya nih kan buat kayak kita yang aktivitas dari pagi hari sampai sore hari, yang dimana kita tuh butuh waktu untuk healing, ya kan, waktu buat santai. Nah, malam hari waktu yang tepat tuh buat kita lakuin aktivitas itu. Nah, destinasinya ya ke taman-taman yang bakal buka 24 jam ini. Bener banget nih, Nay. Jadi nanti kalau taman-taman ini udah resmi dibuka 24 jam, kita jadi punya banyak tempat nih buat relaks dari pekerjaan. Nah, bener banget, Be. Jadi nggak sabar ya, Jack People. Kita langsung masuk ke berita terakhir buat kamu yang masih punya tunggakan pajak. Ini saatnya bernafas lega. Pemprov DKI berlakukan program pemutihan denda pajak sampai tanggal 31 Agustus 2025 loh. Kebijakan ini meliputi denda pajak kendaraan, PBB, sampai reklame.
dan bisa diakses secara online ataupun datang secara langsung. Nah, jadi jangan sia-siain kesempatan ini ya, Jack People. Mumpung masih ada waktu, langsung aja yuk kita simak liputannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan program pemutihan denda pajak daerah yang berlaku hingga 31 Agustus 2025. Kebijakan ini memberikan pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, PBB, hingga pajak reklame. Langkah ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan pajak masyarakat, sekaligus memberi keringanan ekonomi di tengah tekanan biaya hidup. Masyarakat dapat mengakses layanan ini secara online maupun datang langsung ke loket-loket pelayanan pajak yang tersedia di tiap wilayah. Pemprov berharap insentif ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh warga untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Selain meningkatkan pendapatan daerah, program ini juga menjadi bentuk stimulus agar roda ekonomi Jakarta tetap bergerak stabil. Wah, keren banget ya Pemprov kita. Banyak banget yang mempermudah warganya. Ini apalagi contohnya berita pemutihan ini. Bener banget, Be. Nggak cuma tempat dan transportasi aja, tapi perpajakan juga dipikirin matang-matang nih sama pemerintah kita. Itu dia 3 kabar dari ibu kota pagi ini, mulai dari lapangan apung sampai taman 24 jam yang bisa jadi terobosan. Semoga hari Jumat ini berjalan lancar dan kalian bisa tutup pekan ini dengan senyuman. Sebelum pamit, yuk kita cek info cuaca pada hari ini buat kamu yang beraktivitas di DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up, everybody. Nah, itu dia perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga informasi pagi ini bisa jadi bekal buat kamu yang beraktivitas ya. Jangan lupa jaga semangat sampai weekend nanti. Nantikan info lainnya di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk tetap update berita dari Jakarta pagi ini. Saya Naila. Dan saya Ibe bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Jakarta menyala. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up, everybody. Halo Jack People, saksikan terus Jack News. Jack People, saksikan terus Jack News Untuk update informasi terkini seputar Jakarta. untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia.